luar biasa. Nah, jadi waktu itu adalah uang. Itu sebuah kata-kata yang dianut oleh para miliarder konglomerat zaman-zaman dahulu. Nah, salah atau tidak? Tidak, karena mereka memang mengkonversi uangnya itu, mengkonversi waktunya dengan uang. Sehingga setiap detik bagi mereka itu adalah uang. Ya. Jadi oleh sebab itu, tidak salah kalau mereka itu sukses. Oleh sebab itu, saya di video kali ini, saya akan mengapa mereka bisa mempunyai filosofi seperti itu. Kali ini saya coba akan menerjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya Anda tidak punya kesalahpahaman bahwa time is money itu seperti apa. Nah, kali ini saya akan coba menjabarkannya dengan Anda akan kehilangan miliaran rupiah kalau seandainya Anda menyanyiakan atau membuang-buang waktu Anda untuk 5 hal yang tidak berguna ini. Yang pertama adalah banyak orang itu sukses, mereka tuh yang penting melakukan dulu. Tapi lucunya banyak orang mereka tuh nunggu inspirasi dulu. Jadi ada kata menunggu. Bayangkan kalau seandainya Nadiem Makarim dia menunggu, ya hari ini nggak ada Gojek gitu. Dia tunggu semuanya sempurna, tidak ada Gojek. Bayangkan kalau Jack Ma dia menunggu semuanya sempurna, maka tidak ada Alibaba hari ini. Semua orang sukses di muka bumi ini, mereka itu berani melakukan dulu tanpa menunggu. Nah, berapa banyak waktu yang terbuang oleh idealismemu? Berapa banyak waktu yang terbuang untuk Anda itu menunggu inspirasimu itu menjadi kenyataan? Itu keliru. Ya, jadi nomor 1 itu jangan sesekali menunggu Anda terinspirasi baru Anda berkarya. Terlambat. Berkarya dulu baru inspirasi itu muncul. Itu prinsipnya. Ya, yang kedua, komplain, mengeluh. Nah, berapa banyak waktu yang Anda gunakan, energi Anda gunakan hanya untuk mengeluh dan komplain. Seandainya komplain itu menyelesaikan masalah, saya percaya hari ini komplain itu tidak akan membuat Anda sukses gitu loh. Mengeluh sama keluhan itu beda ya. Menanggapi keluhan sama mengeluh itu beda. Orang sukses mereka itu menanggapi keluhan. Tapi celakanya Anda itu mengeluh. Nah, mengeluh itu komplain itu menguras energi. Anda merasa oh it doesn't work. Ini tidak bekerja karena saya komplain. Kalau menurut saya bukan masalahnya yang harus diselesaikan, tapi menurut saya cara berpikirmu itu yang harus dibelokkan supaya Anda melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Kan ada sebuah cerita orang buta itu matanya ditutup ya. Ketika dia meraba tembok itu, dia ngomong ini tembok gitu. Padahal ketika penutup mata itu ternyata itu badannya gajah gitu. Tapi kan dia itu menganggap ini tembok, ini nggak bisa. Nah, bayangkan ketika Anda hari ini mengeluh, Anda itu seperti melihat sebuah masalah itu dari kacamata Anda. Anda nggak melihat dari kacamata yang berbeda. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ya, itu yang kedua. Jadi, please, you wasting your time. That's it. Yang ketiga adalah mencoba untuk membuat semua orang senang. Nah, this is a stupid things. Anda nggak bisa membuat semua orang happy. Saya sudah sering kali berkata bahwa Anda itu bukan Sinterklas, Anda itu bukan badut yang harus membuat orang semua senang. Ada orang pun lihat badut pun takut gitu loh. Ada orang pun nggak bisa senang dengan badut. Tapi Anda tidak bisa membuat orang senang. Titik. Tidak mungkin Anda melakukan sesuatu itu semua orang itu senang. Nggak mungkin. Saya pun juga tahu bahwa channel saya ini ada orang nggak suka, nggak nonton. That's it. Ya kan? Kalau Anda bikin makanan, Anda berharap semua orang suka makanan Anda, itu ya nggak mungkin. Kalau senang dia akan kembali, kalau nggak kembali pun paling ya dia nggak kembali. That's it. Yang penting ya Anda terus mencoba membuat resep makanan supaya lebih baik, supaya orang senang. Ya kan? Dan membuat orang lebih banyak yang senang, titik. Bukan 1-2 orang komplain terus Anda langsung down. Nggak bisa seperti itu. Oke? Nah, yang keempat adalah takut akan resiko. Anda tidak usah melangkah kalau Anda takut resiko. Anda keluar rumah aja naik motor. Nanti kalau ditabrak gimana ya? Nanti kalau hujan gimana ya? Nanti kalau kena corona gimana ya? Anda itu belum melangkah tapi takut duluan dipikir. Nggak usah. Wah, nanti kalau saya bikin video nggak ada yang nonton gimana ya? Nanti kalau saya bikin konten nggak ada yang like gimana ya? Selalu Anda cari masalahnya terus. Salah berpikir risiko. Tidak. Tapi kalau Anda cuma berpikir dari sudut pandang risiko, then you do nothing. Anda nggak melakukan apapun. Oke? Nah, yang kelima adalah, yang saya percaya banget, mulai dari sekarang adalah, pastikan Anda itu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau Anda melakukan kesalahan yang sama, berarti Anda tidak belajar sesuatu. Kok lucunya banyak orang suka melakukan kesalahan yang sama ya? Baik, saya kira video kali ini don't waste your time, ya. Nah, itulah kira-kira mungkin time is money bagi orang-orang luar biasa itu.
Sehingga dia tidak mau buang-buang waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Berani ambil risiko, berani melakukan, Anda akan menjadi luar biasa. Thank you, sukses selalu. Saya butuh like Anda, untuk Anda kalau senang video ini, dan selalu salam hebat, luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan berbincang lagi ke topik bisnis. Nah, jadi tentunya Anda pasti bertanya-tanya, Pak, bisnis saya lagi menurun, omset saya lagi menurun, apa yang harus saya lakukan? Nah, di topik kali ini, sebelum saya bahas, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena setiap ada video baru, Anda pasti dapat notifikasi. Judul saya kali ini adalah, cara meningkatkan profit 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya rekomendasikan untuk nonton video-video saya sebelumnya. Ya, jadi khususnya tentang bagaimana cara menjual apapun, kapanpun, dimanapun. Kemudian juga 5 level pengusaha, karena supaya Anda nyambung dengan video ini. Nah, jadi di video tersebut, kemudian cara meningkatkan omset, bagaimana mendapatkan omset 3M per bulan, itu semua ada kaitannya sama video ini. Nah, video ini saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan profit sampai 2 kali lipat. Jadi misalkan kalau saat ini profit Anda itu lebih kurang net profit, 1 bulan mungkin misalkan sekitar 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta, 2M, 3M, 50M, terserah Anda profitnya berapa. Anda kalau lakukan ilmu ini, Anda bisa naikkan profit sampai 2 kali lipat. Dan ini sudah saya lakukan di perusahaan saya dan terbukti. Ya, nah khususnya 2-3 tahun belakangan. Nah sekarang rumusannya nomor 1 itu adalah, Anda harus tahu yang namanya jumlah calon pelanggan. Ya, ini dulu. Jadi Anda harus identifikasi namanya jumlah calon pelanggan. Nah, jumlah calon pelanggan itu bisa bisnis Anda terserah apapun. Ya, Anda misalkan punya customer di satu kota. Ya, misalkan Anda pakai sales, Anda mungkin supply barang ke toko-toko, apapun itu. Ya, kalau misalkan Anda hari ini buka usaha baru, contoh makanan, atau Anda membuka usaha apa, online shop, atau Anda buka usaha apapun, jadi Anda harus meningkatkan jumlah calon pelanggan. Nah, ini penting dulu. Identifikasi dulu. Nah, kalau jumlah calon pelanggan itu belum tentu jadi pelanggan. Nah, kalau misalkan jumlah calon pelanggan Anda misalkan ada 1000, yang jadi pelanggan 100 itu udah sukses. Jadi rumusan yang kedua adalah jumlah calon pelanggan kali jumlah pelanggan. Jadi artinya setelah calon pelanggan ke pelanggan. Nah, ini penting banget. Karena apa? Misalkan orang masuk ke toko Anda 1000 contohnya, 1 bulan, yang beli 100 kan lumayan. Ya, jadi yang Anda harus hitung adalah yang beli, karena yang beli itu pelanggan tersebut, itu akan meningkatkan omset Anda. Nah, jadi Anda sudah tahu ya, rumusan yang pertama jumlah calon pelanggan dikali jumlah pelanggan. Nah, itu sama dengan customer. Ya, sudah tahu ya, nah itu customer atau pelanggan. Nah, jadi ini dulu, jadi cara mendapatkan pelanggan itu dari jumlah calon pelanggan dikalikan jumlah pelanggan itu sama dengan pelanggan tetap atau customers. Nah, bisnis Anda itu sangat bergantung yang namanya customers atau pelanggan tetap. Karena sering saya bahas di video-video saya sebelumnya bahwa pembeli itu belum tentu jadi pelanggan. Pembeli belum tentu repeat order. Pembeli mungkin cuma beli 1 kali, tapi kalau pelanggan dia bisa beli berkali-kali. Nah, ini penting sekali. Nah, kalau pelanggan, nah kalau sudah selesai, nah sejumlah pelanggan ini dikalikan dengan kali transaksi. Ya, sudah ya, transaksi. Jadi misalkan pelanggan yang sama, contoh Anda sekarang punya 100 pelanggan. Nah, tahun lalu Anda mungkin baru punya 50 pelanggan. Sekarang Anda punya 100 pelanggan, bukankah udah naik 2 kali, Pak? Dikalikan transaksi. Misalkan kalau pelanggan ini belinya 1 bulan 1 kali. Nah, berarti 1 tahun kan dia bisa beli 12 kali. Nah, artinya Anda hari ini bisa mempunyai customer yang setia sebanyak 100 orang. Nah, itu sudah bagus dibanding tahun lalu cuma 50 orang. Karena kunci hidup bisnis Anda di masa depan itu dari jumlah pelanggan tersebut dikalikan berapa kali transaksinya. Ya, setelah kali transaksi dikalikan jumlah dia belanja. Ya, jumlah pembelanjaan bahasanya. Nah, jadi saya ulangi ya, yang pertama pelanggan tetap dikalikan jumlah transaksinya dikalikan nominal belanjanya atau jumlah pembelanjanya, nominal pembelanjaannya. Nah, itu semua perkalian tersebut itu sama dengan omset. Jadi omset itu dihitung dari, saya ulangi ya, pertama pelanggan tetap dikalikan jumlah transaksinya,
serta nominal belanjanya. Itu rumusan omset. Jadi misalkan kalau Anda punya restoran, Anda punya pelanggan tetap, kemudian kalau dia sekali belanja 100.000, itu nominal omsetnya, dikalikan dia satu bulan, mungkin dia bisa balik 1 kali atau 2 kali, ya sudah, itu omsetnya. Itu tinggal dikali. Jadi cara ngitung omset itu semudah itu. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana meningkatkan profit 2 kali lipat sesuai judul di atas? Judulnya mudah sekali, omset tersebut dikalikan dengan keuntungan bersih. Ya, jadi prosentasenya. Contohnya mungkin kalau Anda bisnis makanan, mungkin keuntungan bersih Anda berapa? 50%, 100%, ya sudah. Dari situ Anda akan mendapatkan net profit. Nah, profit ini bagaimana Anda tingkatkan 2 kali lipat, itu akan menentukan bagaimana Anda bisa meningkatkan profit ini 2 kali lipat setiap tahun. Nah, sekarang ujung-ujungnya kuncinya, yaitu kembali ke topik yang pertama, yaitu apa? Jumlah calon pelanggan. Nah, masalahnya, sekarang toko Anda atau bisnis Anda, itu 1 bulan itu bisa didatangi berapa calon jumlah. Kalau misalkan calon jumlahnya adalah mungkin cuma 100 orang, ya maka profit Anda nggak bisa naik. Tapi mau nggak Anda jumlah calon pelanggan ini naik kan sampai 10 kali lipat. Berarti kan 100 menjadi 1000. Karena 1000 nggak semua jadi customer kan. 1000 yang jadi calon pelanggan atau pelanggan itu paling cuma 10% ya, artinya 100. Kalau tadi 100 artinya cuma 10. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mendatangkan traffic atau mendatangkan keramaian kepada toko Anda atau usaha Anda. Kalau Anda mendatangkan keramaian tersebut, Anda sekarang bisa menggunakan strategi yang paling murah dan paling efektif adalah sosial media. Jadi aktifkan Facebook toko Anda, aktifkan IG Anda, aktifkan yang namanya channel YouTube Anda. Nah, itu bisa meningkatkan traffic. Nah, kalau traffic ini bisa datang, dan Anda membuat konten-konten yang menarik, konten-konten yang edukatif, maka orang akan dengan serta-merta mereka akan men-share konten Anda. Ketika dia men-share konten Anda, maka jumlah calon pelanggan atau leads itu LEADS, itu akan meningkat. Ketika tuh jumlah traffic meningkat, otomatis toko Anda lebih ramai. Ketika toko Anda ramai, usaha Anda akan ramai, maka jumlah pelanggan juga akan lebih ramai. That's it. Sesimpel itu kan. Jadi cara meningkatkan pelanggan adalah bagaimana meningkatkan traffic, itu kuncinya. Bagaimana meningkatkan orang lebih banyak datang mengunjungi usaha toko Anda, website Anda. Itu kunci yang paling utama. Sehingga ketika Anda mengetahui ini niscaya profit Anda akan naik 2 kali lipat dalam 3 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, how? Bagaimana caranya mendatangkan traffic lebih banyak ke toko Anda? Oke, tips saya sudah banyak. Saya nggak perlu bagikan lagi di sini. Saya hari ini cuma meningkatkan rumusannya, jadi omset itu berasal dari mana, profit itu berasal dari mana, saya sudah bagikan dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa sekali lagi subscribe, jangan lupa komen di bawah, kalau omset Anda sudah naik, meningkat, silakan komen di bawah. Kalau omset Anda lagi turun, berarti Anda perlu merevisi strategi bisnis Anda, supaya bisnis Anda terus berkembang. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, ada 2 video sini ditonton, share kepada teman-teman Anda, pasti video ini bermanfaat. Always salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di edisi kali ini saya akan bercerita tentang apa sih yang fenomena terjadi di Indonesia selama 2-3 tahun belakangan. Dan tentunya saya di sini akan membuka dengan sebuah judul yang Anda sudah baca tentunya. Mengapa Gojek itu bisa mengubah 500 juta menjadi 200 triliun hanya dalam waktu 7 tahun. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang 5 perubahan yang besar-besaran terjadi di Indonesia selama 3-5 tahun belakangan. Yang pertama, yaitu industri retail konvensional mengalami penurunan drastis, 60-70%. Jadi jangan kaget kalau lihat Mangga 2, Glodok di Jakarta atau di Surabaya itu seperti kayak Pasar Turi, ITC Mangga 2 itu bisa omsetnya turun. Itu mengapa? Karena sekarang belakangan kita tahu ada marketplace baru seperti Lazada, Tokopedia, Traveloka, dan sebagainya. Itu mulai mendominasi dan terjadi shifting. Nah, kata kuncinya adalah shifting. Fakta yang kedua adalah bisnis kecil abang-abang tukang ojek menjadi perubahan besar dengan adanya aplikasi Gojek dan Grab yang telah membuat penghasilan mereka bisa mencapai 5 juta sampai 7 juta, bahkan ada yang mencapai 9 juta sampai 12 juta per bulan. Tiba-tiba terjadi jutaan lapangan pekerjaan baru. Dan abang-abang ojek online, ojek-ojek offline biasanya selama ini tiba-tiba kehilangan. Jadi mereka mau nggak mau bergabung menjadi ojek online. Yang ketiga adalah dunia kampus mulai was-was karena kecenderungan belajar anak muda shifting dari kampus offline ke online. Ya, seperti kita lihat ada satu aplikasi namanya Ruang Guru
Ya, itu termasuk salah satu lembaga pelajaran dengan harga yang sangat murah, lebih murah daripada bimbingan belajar yang lain. Fakta yang keempat adalah pemakaian voice di HP, voice note dulu di telepon seluler, sekarang sudah menurun drastis dan menuju ke era data, sehingga membuat industri telekomunikasi mengubah arah bisnis. Jadi makanya pulsa semakin lama semakin murah. Pulsa telepon semakin lama semakin murah, karena sekarang dengan WA call saja Anda bisa melakukan video conference. Nah, yang kelima, yaitu konsumen perbankan mulai meninggalkan loket bank dan beralih ke mobile banking dan internet banking. Dan sekarang sudah ada fintech dan sebagainya. Itu cuma 5 fakta yang terjadi di Indonesia. Di China, negara yang sudah sangat maju, itu hampir semua sektor industri terpukul habis-habisan oleh perubahan shifting habis-habisan dan terjadi disrupsi di semua sektor. Sekali lagi, saya bukan pertama kalinya membuat video ini, tapi sudah berkali-kali saya membuat video. Nah, saya ambil satu contoh tentang Gojek. Gojek itu tahun 2011. Ini saya kemarin saya sharing dengan 2 orang sahabat saya. Yang pertama adalah Bapak Hendy Sentiono, ya, Anda bisa melihat itu sahabat saya, CEO dari Babaravi Enterprise. Beliau memiliki cabang di 9 negara dan lebih dari 3.000 cabang, kebab chain terbesar di dunia. Beliau juga banyak sekali sektor usaha, industri yang bergerak di bidang makanan, sekarang udang dan sebagainya. Beliau itu tahun 2011 ikut diundang di satu event yang namanya GAPI. Nah, waktu itu GAPI itu adalah salah satu acara yang diadakan di tahun 2011 untuk startup-startup Indonesia yang bakal mendominasi di masa yang akan datang. Dan salah satu jurinya adalah Hillary Clinton, istri mantan presiden Bill Clinton, dan beliau adalah istrinya. Nah, acara tersebut luar biasa, di mana kita tahu ceritanya Nadiem, CEO Gojek, beliau itu adalah peserta di sana. Dan beliau waktu itu nge-pitch. Nge-pitch itu artinya meminta pendanaan untuk startupnya sebesar cuma 500 juta rupiah. Nah, dia menceritakan ide yang waktu itu banyak orang masih belum mengerti. Ojek bakal online, orang cuma dari order dari HP, ojek bisa datang sendiri ke rumah. 7 tahun yang lalu itu sesuatu yang sepertinya sangat aneh dan tidak masuk akal. Tapi sekarang video ini dibuat di tahun 2018, ya, dan Anda sudah tidak asing order makanan dari Gojek. Anda order mau diantar ke sana kemari dengan Gojek. Anda pesan massage dari Gojek. Anda pesan box dari Gojek. Anda pesan apapun dari Gojek. Nah, sebetulnya 7 tahun yang lalu, seorang Nadiem itu beliau sudah melihat peluang ini. Tetapi, waktu itu pendanaannya cuma butuh 500 juta, menurut sahabat saya, Bapak Hendy Sentiono. Dan Pak Hendy Sentiono melewatkan peluang itu untuk pendanaan 500 juta. Dan sekarang valuasi daripada perusahaan Gojek per tahun 2018 adalah 14,1 miliar US dollar. Karena Gojek sekarang bukan lagi perusahaan Indonesia, tapi sudah perusahaan internasional. Tapi asli karya anak bangsa. Wah, keren banget kan? Saya juga turut bangga ada seorang anak bangsa mampu menciptakan suatu startup bisnis yang bisa skala internasional dimulai dari Indonesia. Nah, sahabat entrepreneur, 14,1 miliar US dollar itu setara dengan 200 triliun hari ini. Dengan kurs US dollar kurang lebih 14-15 ribu rupiah. Pertanyaan saya sekarang satu, kenaikannya berapa kali lipat? 400 ribu kali lipat. Wow, 400 ribu kali lipat. Jadi kalau Anda meletakkan dana 1 juta, hari itu, dana 1 juta itu dikalikan 400 ribu kali lipat, berapa dana Anda sekarang? Itulah sebab kenapa orang kaya semakin kaya. Orang sukses semakin sukses. Karena apa? Dia bisa membaca peluang. Nah, sahabat entrepreneur, waktu kompetisi GAPI itu, juara 2-nya itu siapa? Orang nggak tahu. Orang selalu kenal juara 1. Pelari tercepat Olimpiade, orang cuma kenal Usain Bolt. Ya. Kemudian juara dunia renang nomor 1, orang cuma kenal nama orang nomor 1. Juara tinju nomor 1, orang cuma kenal nomor 1. Orang jarang kenal nomor 2. Memang nomor 2 itu tidak mengenakan. Tetapi bukan berarti nomor 2 itu tidak hebat. Ya. Nah, kebetulan nomor 2 adalah sahabat saya salah satu lagi bernama Bapak Regi Wahyu. Nah, Anda lihat di sini, saya sudah pernah wawancarai beliau di video saya. Nah, kalau Anda tahu industri ini, ya, itu videonya Anda silakan tonton di sini. Nah, Bapak Regi Wahyu ini adalah salah satu peserta saat itu. Dia juga membawa perusahaan data waktu itu, tetapi beliau juara 2. Nah, sekarang 7 tahun berselang, saudara saya ini, sahabat saya Bapak Regi Wahyu, beliau mendirikan satu lagi perusahaan startup namanya Databot yang sudah didirikan tahun 2015 yang lalu, 3 tahun yang lalu. Yaitu perusahaan data salah satu yang terbesar di Indonesia, menaungi 180 juta data. Ya. Dan melalui anak perusahaannya bernama Hara, beliau memang mau fokus untuk data agrikultur nomor 1 di dunia. Yang mana
38,7 juta petani di Indonesia itu akan disejahterakan. Jadi Hara ini adalah sebuah perusahaan yang akan menjadi the next Gojek. Ya. Kalau Gojek memang membangun sistem transportasi, memberikan solusi transportasi bagi orang yang nggak punya motor, dan juga memberikan solusi makanan untuk mempercepat makanan datang. Sedangkan Hara adalah memberikan solusi bagi petani. Jadi petani adalah supir-supir Gojek berikutnya. Dan selain ada petani, ada juga salah seorang yang ceritanya itu bakal jadi supir Gojek. Pekerjaannya adalah mengkoleksi data para tanah-tanah pertanian. Jadi seperti kayak luas lahannya, kemudian hasil panennya. Itu tujuan dia adalah mengkoleksi data tersebut. Yang mana data itu dia akan mendapatkan komisi seperti layaknya supir Gojek. Nah, singkat cerita menarik sekali bukan proyek besar ini. Nah, untuk Anda lebih jelasnya, saya hari ini nggak bercerita panjang lebar, Anda bisa menonton di sebuah seminar yang sudah saya berikan secara online, ya, yang sangat istimewa selama 1 jam gratis di web seminar. Nah, Anda silakan tonton web seminar tersebut di link di deskripsi, dan Anda juga silakan nonton web seminarnya di sini. Di situ saya memberikan edukasi lengkap, kami ngobrol bertiga lengkap tentang apa itu teknologi masa depan, apa itu industri masa depan. Dan Hara adalah the next Gojek. Apakah Anda mau melihatkan peluang ini? Nah, ini sangat penting. Ingat, orang sukses adalah orang yang mampu membaca peluang. Saya akan bahas di video saya berikutnya, yaitu bagaimana saya menemukan sebuah video seorang Jack Ma, pendiri Alibaba, yang mana beliau meyakinkan kepada para investor di tahun 1999. Saya menemukan videonya singkat sekitar 2-3 menit. Nanti saya akan bahas di sana bagaimana Jack Ma itu meyakinkan para investor untuk dia percaya bahwa Alibaba itu akan menjadi satu perusahaan yang besar masa akan datang. Tapi dia bicaranya di tahun 99. Yang mana waktu itu beliau masih baru berusia 35 tahun. Beliau masih kurus, masih culun. Luar biasa sekali. Jadi Anda silakan tonton videonya. Mengerikan banget. Kalau seandainya Anda ada mesin waktu kembali ke tahun 2011, apakah Anda mau invest di Gojek? Jelas. Kalau ada mesin waktu kembali ke tahun 99, dan waktu itu Jack Ma menawarkan pendanaan dana, dan Anda menjadi salah satunya, apakah Anda ikut tertarik? Jelas. Nah, mesin waktunya akan hadir kembali di Hara, itu diadakan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, jadi demikian sahabat entrepreneur, edukasi kali ini saya akan bercerita tentang kenapa orang sukses semakin sukses karena dia tidak pernah melihatkan peluangnya. Demikian edukasinya, jangan lupa lihat di link deskripsi, dan sukses untuk kita semua, selalu salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi kali ini, di episode kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda dibanding dengan episode sebelumnya, yaitu kali ini saya berbicara soal salah satu poin penting yang dimiliki oleh orang sukses di muka bumi ini, yaitu masalah waktu. Nah, topik saya kali ini adalah 8 pencuri waktu. Apa persepsi Anda pertama kali mendengarkan kata pencuri? Yaitu seseorang yang mengambil hak yang bukan menjadi miliknya. Dan tidak disadari, ternyata pencuri dalam kehidupan kita bukan cuma masalah manusia. Tapi cara Anda memanfaatkan 24 jam per harinya, rupanya banyak waktu Anda yang tidak efektif. Dan tidak efektif ini tidak Anda sadari. Dan waktu Anda itu banyak dicuri oleh hal-hal yang tidak Anda sadari. Oleh sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata tidak efektif. Padahal kalau Anda konversikan waktu itu dengan sesuatu yang efektif, dampaknya itu akan sangat besar terhadap karir dan kesuksesan Anda. Nah, di sini saya akan membahas tentang 8 pencuri waktu itu apa saja. Yang pertama adalah soal penundaan. Ya. Nah, Anda sadar nggak bahwa Anda ini suka menunda? Ketika Anda sudah menetapkan satu jadwal, Anda sering menunda, suka menunda. Bahkan lucunya, kadang-kadang Anda tidak komitmen dengan jadwal Anda. Dan akhirnya jadwal tersebut tidak Anda realisasikan. Contoh aja kalau mahasiswa, Anda mau selesaikan tugas akhir. Pertanyaannya adalah kapan? Deadline-nya kapan? Ya, kalau Anda merasa tugas akhir itu sulit, tugas akhir itu berat, ya, itu tidak ada apa-apanya dibanding Anda menyelesaikan deadline oleh atasan Anda kelak. Ya, deadline oleh pekerjaan Anda kelak, target yang harus Anda kerjakan. Ya, di dalam hidup ini Anda jangan takut dengan kesulitan. Ya, karena setiap kesulitan itu mendewasakan Anda. Jadi kalau hari ini Anda merasa penundaan itu adalah solusi, maka Anda akan menjadi terbiasa mempunyai mindset bahwa tidak usah menyelesaikan sesuatu itu adalah sebuah kebenaran gitu.
Dan akhirnya Anda belajar tidak menyelesaikan apa yang Anda mulai. Nah, oleh sebab itu, biasakan Anda action now. Kalau Anda sudah buat komitmen, buat jadwal, selesaikan sekarang. Jangan ditunda lagi. Ya, begitu juga kalau Anda bekerja di kantor, ya jangan tunda besok. Sesuatu yang bisa dikerjakan hari ini, selesaikan hari ini. Jangan ditunda besok. Atau ditunda minggu depan. Akhirnya mangkrak, terbelengkalai. Akhirnya lupa. Karena Anda suka menunda. Ya, ini yang menjadi problem pertama. Nah, yang kedua, pencuri waktu kedua adalah telepon. Ya, jadi telepon, maksudnya itu apa? Kadang-kadang ada WhatsApp, Anda sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada sosmed, ada notifikasi, ada handphone masuk, ada WhatsApp masuk, atau ada BlackBerry masuk. Nah, Anda membalas, padahal pekerjaan Anda ini belum selesai. Ya, menurut saya, Anda selesaikan dulu pekerjaan Anda. Jangan ada telepon atau ada sosial media masuk, kemudian Anda hilang fokus. Nah, ketika Anda hilang fokus, maka Anda tidak terbiasa menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas. Kalau Anda tidak mengerjakan pekerjaan sampai tuntas, maka saya khawatir apapun yang Anda kerjakan tidak pernah akan tuntas. Karena apa? Pencuri waktu. Dia masuk tiba-tiba, notifikasi masuk tiba-tiba. Dan ketika Anda membalas notifikasinya, wah kasihkan chatting, kasihkan membalas. Dan Anda lupa sama pekerjaan utama Anda. Ya, jadi pencuri waktu yang kedua adalah telepon. Pencuri waktu yang ketiga adalah televisi. Nah, biasakan, kalau Anda nonton televisi itu boleh. Tetapi jangan nonton sinetron. Ya, kenapa nonton sinetron? Karena sinetron itu bersambung. Dan Anda akan diikat waktu Anda, sebagian waktu Anda, 1 jam sampai 2 jam, untuk menonton sesuatu yang akan mengikat waktu Anda. Sinetron memang dirancang sedemikian rupa, memang untuk mengambil hati pemirsa, agar pemirsa itu setia dengan sinetron tersebut. Dan tahukah Anda bahwa sinetron itu di dalamnya banyak sekali iklan-iklan yang akan membuat Anda tertarik untuk membeli iklan tersebut. Dan akhirnya, kenapa iklan itu sangat tinggi ditayangkan di jam-jam sinetron? Karena segmennya adalah orang-orang yang penggemar sinetron. Nah, ketika Anda, atau yang pertama sinetron, yang kedua adalah jangan nonton cerita bersambung atau cerita berseri. Karena cerita berseri itu, kalau Anda sudah nonton 40 episode, Anda akan kecanduan untuk segera menonton episode berikutnya. Apa persepsi Anda pertama kali mendengarkan kata pencuri? Yaitu saya, ketika Anda nonton cerita bersambung, maka Anda akan kehilangan energi untuk bekerja keesokan hari. Anda juga akan habis waktu Anda bersama dengan keluarga Anda mungkin. Dan akhirnya Anda secara tidak sadar bahwa waktu Anda sudah disita oleh cerita bersambung tersebut. Saya sih boleh ngasih saran, kalau Anda mau nonton film atau televisi, tontonlah yang film yang cuma durasinya 1,5 jam, 2 jam selesai. Satu film itu tidak ada cerita bersambungnya. Tidak perlu. Nah, itu tidak akan menyita banyak waktu Anda. Karena alasan Anda, loh kan saya butuh hiburan. Boleh. Saya tidak melarang Anda untuk mencari hiburan. Tetapi yang terpenting adalah jangan sampai hiburannya itu sampai 40 episode. Maka itu kalau satu sinetron 2 jam, maka Anda 80 jam tersita. Dan Anda tidak bisa melakukan apapun. Ya, nah itu pencuri waktu yang ketiga. Pencuri waktu yang keempat adalah tamu yang datang mendadak. Nah, Anda sadar nggak? Ketika Anda sudah mau bikin appointment, janji, ketika Anda keluar dari rumah, tiba-tiba ada tamu yang datang mendadak. Nah, akhirnya Anda pun karena sungkan, Anda pun namanya tamu, Anda akan merasa sangat sulit untuk, dalam tanda kutip, mengusir dia pulang. Karena ini tamu datang mendadak. Nah, harusnya kalau ada tamu datang mendadak, tahu pekerjaan Anda sibuk, apalagi appointment Anda di luar, Anda harusnya bilang, waduh, sorry, saya akan layani Anda next time, karena Anda datang mendadak. Nah, harusnya. Dan kedua, pastikan Anda jangan ajak dia duduk. Kalau Anda ajak dia duduk lagi, akhirnya appointment Anda akan batal, atau tertunda, atau mungkin Anda menjadi terlambat dengan appointment Anda sebelumnya. Tetapi gara-gara Anda sungkan, gara-gara Anda perasaan tidak enak kepada tamu yang datang mendadak ini, dan tamu mendadak ini adalah Anda sering datang setiap hari. Nah, kalau Anda di dalam dunia bisnis, Anda pasti banyak yang tamu datang mendadak. Jadi pastikan Anda atur jadwal dulu, set jadwal dulu, jangan sampai tamu tersebut menyita banyak waktu Anda. Tetapi Anda bisa katakan bahwa next, kita akan atur appointment lagi untuk saya berikan waktu untuk Anda. Nah, yang kelima adalah meeting yang tidak ada agenda. Ya, jadi maksudnya begini, ketika Anda bikin appointment,
Anda harus punya agenda, Anda harus punya tujuan bahwa meeting itu bukan cuman kongko-kongko atau meeting itu bukan cuman ngobrol yang nggak jelas. Kalau Anda meeting dengan seorang klien atau seorang calon customer atau seorang calon prospek atau seorang tamu atau seorang supplier, pastikan Anda waktu meeting itu ada agenda yang Anda meetingkan. Anda catat tujuan meeting ini berapa lama, 1 jam, 2 jam, poin penting apa yang mau dimeetingkan, 3 poin, 4 poin, harus. Kadang-kadang kita nggak bawa agenda, pokoknya datang meeting, selesai. Apa yang di-meeting kan nggak tahu. Akhirnya ngobrol, ngalor ngidul 8 jam, ya kan, ke sana kemari dari utara sampai selatan, selatan sampai ke timur, setelah 8 jam, iya ya, nggak kerasa sekarang udah 8 jam. Terus apa yang di-meeting kan nggak ada, cuman ketawa-ketawa. Nah, menurut saya itu bukan meeting, menurut saya itu nongkrong. Jadi meeting itu pastikan Anda ada agenda. Nah, kalau tidak, meeting itu akan basi. Kalau meeting itu basi, itu adalah salah satu pencuri waktu yang tidak Anda sadari. Oke? Poin yang keenam adalah tidak ada rencana harian. Nah, tidak ada agenda. Saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya bahwa 3 kebiasaan kecil yang dilakukan oleh orang sukses setiap hari. Pastikan Anda malam membuat jadwal. Apa yang Anda lakukan keesokan hari. Kalau Anda punya jadwal yang Anda lakukan keesokan hari, misalnya apa yang Anda tulis, itu harus Anda lakukan besok dengan seksama. Dan jangan ditunda. Kalau bisa diselesaikan besok, diselesaikan besok. Jangan sampai Anda melakukan penundaan untuk keesokan harinya. Jadi, Anda harus punya rencana harian, Anda harus punya agenda harian. Saya pribadi, bukan cuma rencana harian, saya bahkan sudah punya rencana bulanan sampai rencana tahunan. Saya sudah terbiasa dari awal tahun, saya sudah punya jadwal sampai bulan Desember. Nah, itu kebiasaan saya. Dan dari bulan Desember, saya juga sudah breakdown sampai 3 bulanan. Ya, bahkan sekarang ketika saya sudah membuat video ini, saya pun sudah punya jadwal seminar 3 bulan ke depan itu udah padat sekali setiap weekend. Nah, itulah salah satu jadwal rencana harian saya. Dengan demikian, Anda bisa melakukan segala sesuatu itu dengan sangat efektif dan efisien. Oke? Dan yang ketujuh, ini dia, sifat baik Anda. Tidak bisa bilang tidak kepada permintaan orang lain. Ya, apa maksudnya tidak bisa bilang tidak? Anda itu kalau orang minta tolong, iya. Saya melakukan segala sesuatu, iya. Mau pinjam duit, iya. Kemudian saya mau ngobrol sebentar, iya. Kemudian Anda mau pergi ke rumah, keluar rumah karena ada suatu perjalanan, tetapi kemudian ada teman baik datang, iya. Anda tidak bisa berkata tidak. Dan kemudian membalas WhatsApp, membalas sosmed, semuanya diiyakan. Tidak bisa. Tidak bisa. Anda mungkin terlihat seperti orang jahat. Tetapi saya mau kasih Anda satu nasihat di sini. Anda memang orang yang tidak bisa bilang iya. Maaf, orang yang tidak bisa bilang tidak adalah orang yang baik. Tapi tidak benar. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang baik tapi tidak benar. Orang yang di poin ke-7 yang selalu dapat pencuri waktu tidak bisa berkata tidak ini. Orang yang sangat baik sekali. Dia baik sama semua orang. Tetapi dia tidak benar. Kenapa? Karena akhirnya Anda pasti terlambat bikin jadwal kepada siapapun. Anda tidak pernah on time kepada appointment yang Anda miliki. Anda tidak pernah tepat waktu menghadiri pertemuan. Dan sampai di sana Anda pun mengecewakan orang. Dan jawabannya Anda tadi, wah iya saya tadi mendadak ada tamu. Oh saya tadi mendadak ada gini. Dan itu everyday. Dan menurut saya ini adalah mindset yang keliru. Karena itu tadi, Anda adalah orang yang baik. Tapi tidak benar. Nah di luaran sana, banyak orang yang baik. Tapi tidak benar. Ya, kita tidak bisa kata tidak. Ya, kita tidak bisa mengiyakan setiap orang. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak benar, kita harus berkata tidak. Mungkin kita terlihat jahat. Mungkin kita terlihat keras, mungkin kita terlihat tegas. Tetapi sebetulnya kalau Anda mau jadi seorang pemimpin yang sukses, you must dare to say no with everyone. Anda harus berani berkata tidak. Kalau Anda tidak bisa berkata tidak, sulit sekali. Nah, inilah salah satu kunci sukses di dalam kepemimpinan. Pencuri waktu
ini tidak Anda sadari bahwa pencuri waktu itu salah satu yang paling bahaya adalah Anda mengiyakan kepada setiap orang. Ya, jadi sahabat entrepreneur, pastikan Anda dalam masalah waktu ini, poin ke-7 ini perhatikan dengan seksama. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah spontanitas. Maksudnya spontanitas itu apa? Anda tidak terbiasa mencatatkan segala sesuatu yang Anda kerjakan di dalam satu note kecil. Ya, note kecil itu harus Anda miliki. Di tas Anda, di saku Anda, atau mungkin sekarang di Android Anda, atau di iPhone Anda. Biasakan Anda tulis apa yang Anda mau kerjakan. Kadang-kadang Anda melakukan segala sesuatu itu spontan. Anda teringat sesuatu. Padahal sekarang Anda sedang fokus mengerjakan sesuatu. Tetapi gara-gara Anda teringat sebuah spontanitas, Anda langsung kerjakan. Nah itu nggak boleh. Padahal spontanitas yang mungkin terpikir sesaat, Anda tulis di note kecil. Ketika Anda tulis di note kecil, atau di Android Anda akan kerjakan keesokan hari. Atau setelah pekerjaan Anda ini selesai. Nah, itu salah satu pencuri waktu juga. Anda langsung spontan, teringat sesuatu kerja, teringat sesuatu. So, bagi saya, Anda tidak profesional. Kalau Anda melakukan sesuatu tidak profesional, maka sangat kelihatan sekali bahwa Anda adalah orang-orang yang, dari sini ketahuan bahwa Anda orang yang tidak terbiasa memanage waktu dengan baik. Kalau Anda hari ini terbiasa menghadapi 10 klien, 10 prospek, 10 orang, 10 tamu, Anda berhasil melakukan sesuatu yang something big, sesuatu yang besar, Anda pasti harusnya mengerti hal-hal yang seperti ini. Tetapi kalau Anda tidak terbiasa memanajemen waktu, tentu hal-hal ini tidak berguna. Mungkin bagi Anda yang setiap hari pengangguran, nonton channel ini, Anda mungkin bingung. Oh, ternyata begitu ya, orang mengatur waktu. Saya mungkin bangun tidur, terus setelah itu saya bingung, mau ngapain aja. Setelah itu 24 jam saya juga bingung. Mungkin Anda juga seorang anak-anak yang masih SMA, yang nonton channel saya ini, Pak, saya tidak perlu manajemen waktu seperti ini. Saya kan masih anak SMA, setiap hari saya kerjanya main game. Saya suatu hari cita-cita, Pak, saya ingin main game dan saya jadi YouTuber yang sukses. Saya beritahu nasihat kepada Anda. Seorang YouTuber gamer yang sukses, itu dia cuma main game 1 jam. Tapi editing videonya itu bisa sampai berjam-jam. Tahukah Anda, dia bukan seorang pemain game sejati. Dia seorang pemain game, tetapi menghibur Anda di channel YouTube. Dan edit video itu bisa sampai 3-4 jam. Karena pekerjaannya sebagai seorang YouTuber. Sedangkan Anda, penikmat filmnya, penikmat karyanya, Anda sendiri kecanduan main game dan Anda tidak melakukan karya apapun. Itu yang saya mau berikan pesan kepada Anda. Jadi Anda jangan berkira bahwa saya seorang gamer, suatu hari saya bisa jadi YouTuber yang sukses. Hei, pesan saya kepada Anda, ingat, mereka itu bekerja keras. Karya mereka itu dinikmati orang. Tapi mereka seorang game yang bisa menghibur orang lain. Nah, bukan Anda yang hari ini menghabiskan waktu 48 jam tanpa makan, tanpa tidur, cuma main game. Ingat, itu pesan saya. Jadi, itu juga pencuri waktu. Oleh sebab itu, ya pesan saya kepada Anda semua yang nonton channel ini, sadarkah Anda bahwa pencuri waktu itu banyak. Kalau Anda bisa bekerja dengan efektif, bekerja keras di usia muda Anda, Anda akan menjadi orang yang sukses berikutnya. Oke? Nah, sekian dulu 8 pencuri waktu dari video saya kali ini. Dan bila Anda menyukai film ini atau karya ini, jangan lupa klik like, ya, berikan jempol Anda. Jangan lupa berikan komentar-komentar positif, ya, di kolom komen dari saya kali ini tentang 8 pencuri waktu. Semoga menginspirasi. Salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di episode kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat berbeda dengan episode sebelumnya, yaitu berbicara tentang sukses, sukses dan sukses. Ini kata-kata yang sangat disukai oleh banyak orang. Nah, sekarang di topik kali ini saya akan membahas adalah kapan waktunya Anda akan dan bisa sukses. Saya tertarik membahas video kali ini itu karena saya membaca dari kolom komen dan saya juga terinspirasi dari sebuah artikel. Nah, sebelum saya memulainya, ada baiknya saya bacakan artikelnya sebagai berikut. Papua itu 2 jam lebih awal dari Jakarta. Tapi tidak berarti Jakarta lebih lambat atau Papua lebih cepat. Keduanya bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Ada orang yang masih sendiri, ada yang menikah sudah beberapa kali. Ada orang yang menikah dan harus menunggu 10 tahun untuk memiliki momongan. Ada juga yang memiliki momongan dalam setahun usia pernikahannya. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi harus menunggu 5 tahun untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Yang lainnya harus lulus di usia 27 tahun dan langsung bekerja. Seseorang bisa menjadi CEO di usia 25 tahun dan meninggal di usia 50, saat yang lain menjadi CEO di usia 50 dan hidup hingga usia 90.
Setiap orang bekerja dengan zona waktunya masing-masing. Seseorang bisa mencapai banyak hal dengan kecepatannya masing-masing. Bekerjalah sesuai dengan zona waktu kita. Kolega kita, teman kita, adik kelas kita mungkin tampak lebih maju. Mereka lebih sukses, lebih kaya raya. Mungkin yang lainnya tampak di belakang kita. Setiap orang di dunia ini berlari di perlombaannya sendiri-sendiri. Jalurnya sendiri-sendiri, dan waktunya sendiri-sendiri. Tuhan yang Maha Esa mempunyai rencana yang berbeda kepada masing-masing setiap orang. Waktu setiap orang itu berbeda-beda. Mr. Barack Obama pensiun dari Presiden Amerika Serikat yang ke-44 di usia yang ke-55 tahun. Sedangkan Presiden Amerika Serikat ke-45, yaitu Donald Trump, dia justru menjadi presiden di usia 70 tahun. Jangan iri atau pada mereka dan mengejeknya. Itulah zona waktu mereka. Ya, kita pun berada di zona waktu kita sendiri. Kita tidak terlambat, kita tidak lebih cepat. Kita punya zona waktu kita sendiri. Yang terpenting kita terus berusaha, berkarya yang terbaik sehingga rencana-rencana indah dari Tuhan Yang Maha Esa atas hidup kita bisa terjadi. Tuhan Yang Maha Esa bisa membuat semuanya indah pada waktunya. Selamat menikmati waktunya Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat entrepreneur, artikel ini sangat indah sekali. Ketika saya membaca artikel ini, saya lantas menilik kehidupan saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, saya bukan orang yang punya. Keluarga saya biasa-biasa saja. Orang tua saya pernah mengalami kebangkrutan. Anda bisa lihat di buku saya Badai Pasti Berlalu. Oke. Dan di saat itu, saya juga merasa kenapa kok diri saya ini malang. Kenapa diri saya itu bermasalah. Ya, saya juga pernah membanding-bandingkan dengan kehidupan teman-teman saya. Saya juga pernah di satu fase ketika saya melihat teman-teman saya punya mobil, tapi itu rupanya mobil orang tua mereka. Saya pernah hidup seperti itu. Tapi waktu memang terus berjalan. Kelihatan mereka lebih cepat, saya lebih lambat. Tetapi ketika saya berusia 22 tahun, saya harus mengalami sebuah masalah, ya, yaitu keluarga saya, orang tua saya harus mengalami suatu kondisi finansial yang sangat buruk. Anda bisa lihat di buku saya Badai Pasti Berlalu. Dan akhirnya di usia 25 tahun, semua hutang dari keluarga itu bisa lunas. Ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa saya harus mengalami zona waktu seperti itu? Teman-teman saya yang usianya 20 tahun saat itu, ada beberapa dari mereka yang kehidupan finansial keluarga mereka pada saat itu sangat membaik, tapi 10 tahun, 15 tahun kemudian, teman-teman saya tidak jarang yang orang tuanya juga sudah yang bangkrut. Ya. Saya berpikir, ada misteri apa dalam kehidupan ini? Dan jawabannya, setiap orang berpacu pada zona waktu masing-masing. Mungkin Anda yang nonton video saya ini, Anda akan berkata bahwa, wah Pak Chandra, hidup Anda beruntung. Anda hidupnya sudah makmur, Anda hidupnya sudah enak, Anda hidupnya sudah oke. Saya beritahu satu kalimat, Anda jangan melihat saya cuma dari kulit. Ya, tetapi Anda harus melihat bahwa setiap orang punya zona waktu masing-masing. Saya hari ini membuat video seperti ini, vlog seperti ini, selama 3 tahun belakangan saya konsisten di YouTube. Tujuan saya satu, saya akan men-sharingkan zona waktu saya, pengalaman hidup saya, untuk menginspirasi Anda, menguatkan Anda ketika Anda menghadapi masa-masa sulit. Mungkin saat ini Anda yang sedang diputus oleh pacar, mungkin saat ini Anda yang sedang mengalami kebangkrutan, mungkin saat ini Anda harus kehilangan orang tua yang Anda cintai. Mungkin saat ini Anda harus mengalami suatu kondisi di mana Anda kondisi di masa-masa sulit. Saya cuma ingin berpesan, jangan khawatir. This is your time zone. Itulah zona waktu Anda. Enjoy it, nikmati saja. Ikuti zona waktu Anda. Karena setiap orang punya masa sulit. Dan saya juga ingin berpesan sama Anda yang hidup saat ini Anda sedang makmur. Kondisi kehidupan Anda lagi bahagia saat ini. Kondisi Anda saat ini sedang berlebihan. Kondisi Anda saat ini yang sedang karirnya memuncak. Kondisi Anda saat ini yang mungkin gaji Anda fantastis, jauh puluhan kali lipat lebih besar dari teman-teman Anda. Mungkin Anda sekarang pernikahannya dikaruniai anak-anak yang lucu. Saya cuma ingin berkata, itulah zona waktu Anda. Syukurilah. Karena bersyukur itu yang paling penting. Saya mau kaitkan video saya ini dengan video saya sebelumnya, yaitu tentang 5B. Di 5B itu saya berbicara soal kenapa manusia itu harus senantiasa berdoa, bersyukur, berserah. Iya kan? Harus. Dan jangan lupa manusia itu
beramal. Serta yang terakhir, B yang terakhir, yaitu belajar dan bertindak. Karena kita tidak pernah akan tahu. Ya kan? Kita tidak pernah akan tahu zona waktu kita itu seperti apa. Banyak orang hari ini paginya sehat, sorenya tiba-tiba sudah menjadi almarhum. Ada yang tadi malam kita barusan dada-dada, besok paginya sudah di rumah sakit dan 2 hari kemudian meninggal. Saya sudah banyak menemui kejadian seperti ini. Saya baru saja kehilangan seorang teman baik, teman sekelas saya waktu saya SMA, duduk di samping saya selama 3 tahun, dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3. Ya, beberapa hari yang lalu saya dengar kabarnya meninggal karena komplikasi. Dia bekerja di zona waktunya dia. Saya turut prihatin dan sedih. Sahabat entrepreneur, seringkali Anda mungkin yang menonton video ini, Anda selalu menuntut kapan saya bisa sukses, kapan saya bisa jadi miliarder. Saya akan katakan, yes, you will be success, you will become billionaires, but you must wait. Kamu harus bersabar. Karena setiap orang punya zona waktunya masing-masing. And don't quit, jangan pernah menyerah. Ya, tetap menggunakan 5B, menguatkan diri Anda, selalu tetap berdoa, beramal, belajar, bertindak, ya kan? Berserahlah kepada Yang Maha Kuasa. Niscaya Anda akan mempunyai zona waktu Anda. Meskipun Anda suatu hari tidak menjadi bilioner, Anda tidak menjadi miliarder, tapi minimal Anda punya badan yang sehat. Anda tahu berapa banyak bilioner yang hari ini badannya sakit. Setiap bulan dia harus memakan obat dan vitamin seharga puluhan juta rupiah untuk menjaga kesehatan dia. Meskipun kekayaan dia triliunan rupiah. Syukurilah Anda hari ini masih bisa bernapas, masih bisa main bola, masih bisa berfoto bersama anak dan cucu. Karena Anda bekerja di zona waktu Anda sendiri. Saya mengajak Anda membuat channel ini memang mengajak Anda untuk menjadi entrepreneur. Tetapi kalau suatu hari memang jalan Anda bukan entrepreneur, it's okay. Saya tidak memaksa Anda. Karena Anda punya zona waktu Anda sendiri. Ya. Tapi intinya, satu poin yang saya ingin sampaikan pada Anda, bahwa apapun zona waktu Anda, syukurilah, nikmatilah, enjoy it. Ya kan? Yang terpenting, you can do your best. Anda bisa lakukan yang terbaik. Ya kan? Anda mungkin bisa lihat fotonya teman Anda, Instagramnya sedang di New York, Amerika mungkin. Tetapi, Anda mungkin cuman pergi ke tempat wisata terdekat dari kota Anda, mungkin cuman 1 jam. Ya, mungkin Anda merasa iri, kenapa saya nggak bisa berwisata ke New York. Anda boleh sih termotivasi untuk teman Anda lebih baik. Tapi yang terpenting Anda jangan lupa bersyukur. Bersyukur Anda masih bisa berwisata. Berapa banyak teman-teman Anda hari ini jangankan berwisata. Mereka sudah terbaring di ranjang 20 tahun dan tidak bisa berdiri. Iya kan? Kalau Anda melihat itu, apakah Anda masih bisa bersyukur? Pasti. Jadi, sahabat entrepreneur, pesan saya cuma satu. Setiap orang bekerja, berlomba di perlombaan zona waktunya sendiri-sendiri. Jadi Anda mungkin hari ini yang sedang berat kehidupan Anda. Dengarkan video ini berulang-ulang. Anda sedang berpacu dengan zona waktu Anda sendiri. Stop membandingkan kehidupan Anda dengan orang lain. Kalau hari ini kehidupan Anda sudah lebih baik dari kehidupan Anda kemarin, itu berarti Anda sudah progres, berarti Anda sudah maju. Kalau hari ini berat badan Anda mungkin 70 kilo, Anda ingin menurunkan, terinspirasi lihat orang lain 50 kilo, Anda hari ini bisa turun 1 kilo, 69 kilo. Good, syukurilah. Anda sudah maju 1 kilo. Kalau hari ini gaji Anda mungkin cuma 2 juta 1 bulan, dan besok Anda mengalami kenaikan gaji 2 juta 500 1 bulan. Good, berarti Anda sudah mengalami kenaikan 500 ribu, itu 25%. Banyak orang 5 tahun belakangan jangankan naik gaji 25%, mereka naik gaji 5% aja enggak. Anda harus punya celah untuk bersyukur. Karena Anda berlomba di zona waktu Anda sendiri. Sahabat entrepreneur, demikian video saya kali ini. Semoga menginspirasi Anda, mendinginkan hati Anda, dan tetap konsisten untuk hidup yang jauh lebih baik. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik saya kali ini adalah kapan waktu yang tepat untuk membangun tim. Jadi topik ini adalah ingin saya bahas karena saya terinspirasi ketika saya melihat seekor semut, dia berusaha menarik seekor kecoak yang sedang mati. Mungkin untuk menjadi makanannya dan dimakan bersama-sama sama temannya. Tetapi semut itu, saya melihat satu keunikan. Dia tidak pernah menarik kecoak itu seorang diri. Awalnya dia 1, 2, tiba-tiba dalam waktu singkat dia bisa bergerombol, bisa ratusan, bahkan sampai ribuan.
Dan hebatnya, semut yang badannya kecil itu bisa menarik kecoa yang badannya begitu besar. Itu karena dia tidak pernah bekerja seorang diri. Tapi dia bekerja secara gotong royong. Ya. Gotong royong ini kita bicara bekerja secara tim. Bahkan sebesar apapun kecoa tersebut akan terangkat hanya karena semut ini mau bekerja bersama-sama gotong royong. Semut itu tidak ada yang merasa saya lebih hebat, saya merasa lebih pintar. Ya. Tapi semuanya satu visi, bersatu padu, bisa mengangkat kecoa itu dan akhirnya dimakan bersama-sama. Nah, tim itu akan mati kalau seseorang merasa dia merasa lebih hebat di dalam tim. Tim itu akan tidak efektif kalau Anda pasti merasa bahwa Anda bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ya, sama akhirnya seperti kecoa sama semut itu tadi. Akhirnya semutnya stres. Kecoa yang sebesar itu tidak bisa terangkat. Nah, di dalam bisnis ya sama. Target sebesar apapun itu pasti akan tercapai kalau kita kerjakannya bersama-sama. Nah, saya punya rekomendasi videonya. Nah, bagaimana membuat target yang pasti tercapai. Ya, sama satu video lagi bagaimana cara mencetak omset 3 miliar. Di situ, video itu saya sudah membahas bagaimana strategi yang harus dilakukan kalau Anda ingin mencapai sebuah target yang paling besar seperti kecoa itu tadi. Nah, kalau bekerja secara tim, itu saya sangat rekomendasikan mengapa mulai dari sekarang Anda harus membangun tim. Ya, bukan kapan, tapi mulai sedini mungkin. Pekerjaan satu orang dikerjakan dengan 5 orang itu akan lebih cepat selesai. Dikerjakan dengan 50 orang akan jauh lebih cepat selesai. Ya, jadi Anda jangan mengerjakan semuanya sendiri. Mungkin bagi Anda yang menonton video ini terbiasa melakukan semuanya sendiri, saya tahu Anda adalah orang hebat. Tapi percaya sama saya, sehebat apapun orang itu, dia tidak bisa mungkin melakukan pekerjaan yang super besar. Ya, contoh, sebuah tim sepak bola, sehebat apapun skill Anda, kalau Anda mungkin bisa melatih 1-2 orang pemain, bisa. Tapi Anda tidak mungkin bisa melatih sampai 11 orang pemain. Saya tidak pernah melihat. Bahkan kelas Pele, Maradona, sampai Lionel Messi sekalipun, saya tidak pernah melihat dia bisa melatih 11 orang pemain. Ya, tetapi Anda harus bisa bermain secara tim. Ya, saya tahu, tim itu adalah kekuatannya, tujuannya tim adalah melengkapi kelemahan Anda. Setiap orang punya kelemahan. Nah, dengan Anda punya tim, dia akan mengerjakan kelemahan. Ada mungkin kelemahannya di bagian administrasi. Anda harus cari tim yang kuat di bagian administrasi. Anda mungkin lemah dalam bagian penjualan. Nah, Anda harus bisa menemukan tim yang pandai menjual. Ya, Anda mungkin lemah dalam meyakinkan orang lain. Anda harus menemukan tim yang bisa memiliki kemampuan persuasif dengan orang lain. Nah, saya percaya dengan bekerja secara tim, ya, Anda rendahkan ego Anda, rendahkan gengsi Anda, mari bersama-sama bekerja secara tim. Saya percaya bahwa suatu hari Anda bisa mengerjakan hal yang besar. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan kalau Anda ingin berjalan cepat, Anda berjalanlah seorang diri. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ya, dan itulah arti dari pepatah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bekerja secara tim. Ya, contoh lagi yang paling sederhana adalah sekarang film yang lagi ngetren yaitu Avengers. Ya, Avengers ini berbicara soal superhero yang memiliki kemampuan yang istimewa. Ya, dan setiap orang punya penggemarnya masing-masing. Tetapi sutradara daripada The Avengers ini sangat cerdas. Dia tahu setiap superhero ini memiliki penggemar masing-masing. Tetapi akhirnya mereka mengambil satu tema ini, di mana semua superhero ini digabungkan menjadi satu tim yang tak terkalahkan. Nah, akhirnya setiap orang pasti punya kelebihan, termasuk Anda. Anda juga punya kelebihan. Tetapi Anda mungkin hari ini belum menggali potensi dan kelebihan Anda. Tetapi saya percaya Anda pasti punya kelebihan. Dan tutupi kelemahan Anda dengan membangun tim. Ya, mencari tim, itu sama-sama Anda akan menutupi kelemahan Anda. Dan suatu hari, saya percaya tim Anda akan menjadi tim yang sangat istimewa dan tim yang hebat dan luar biasa. Oke? Jadi kapan saat yang tepat membangun tim? Sekarang juga. Jangan tunggu tim Anda, jangan tunggu usaha Anda sudah besar, baru Anda membangun tim. Ya, sedini mungkin bisa dikerjakan secara tim. Saya percaya, maka perusahaan yang kecil itu suatu hari akan menjadi perusahaan yang besar. Sukses untuk Anda. Bila Anda merasakan channel ini bermanfaat, silakan subscribe berlangganan dan Anda bisa bagikan kepada teman-teman Anda untuk menginspirasi supaya bisnis mereka suatu hari dan kehidupan mereka lebih baik dan lebih besar lagi. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang pasti akan menjadi sebuah topik yang selalu dipikirkan oleh banyak uang, yaitu uang versus waktu.
apa yang dimaksud dengan uang versus waktu? Nah, saya di sini akan membagi di sini, Anda lihat di sini, ada 4 buah tabel, ya. Jadi, ada 4 buah tabel di sini yang membahas tentang ada 4 jenis tipe manusia yang ditinjau dari uang dan waktu. Yang pertama adalah ada uang, ada waktu. Yang kedua adalah tidak ada uang, tidak ada waktu. Yang ketiga, ada uang, tidak ada waktu. Dan yang keempat, tidak ada uang, tapi ada waktu. Baik, sahabat entrepreneur, di sini saya akan membahas tipe yang manusia yang pertama dulu, yaitu tidak ada uang dan tidak ada waktu. Wah, ini manusia yang sangat memprihatinkan. Kasihan sekali. Sudah uang nggak punya, waktu pun juga nggak punya. Saya mohon maaf, ya, saya bukan hari ini mau mengkritik profesi ini, tetapi profesi ini adalah dimiliki hampir 80% manusia di muka bumi ini. Mereka dibayar berdasarkan waktu mereka. Dan mereka hari ini digaji berdasarkan waktu mereka. Satu hari mereka bekerja 8 jam, mereka 1 bulan mereka bekerja 25-30 hari, mereka bekerja ratusan jam setiap bulannya, mereka bangun pagi sampai pulang malam, karena mereka waktunya dibeli oleh perusahaan mereka atau dibeli oleh bos mereka. Nah, kalangan ini sudah nggak punya waktu. Jadi waktu mereka itu kalau berlibur cuman hari libur. Golongan yang ini adalah kalau mereka hari ini punya waktu sama keluarga, itu cuman malam hari, ya, atau pagi hari kalau sebelum berangkat sekolah. Nah, golongan yang seperti ini adalah, saya sekali lagi mohon maaf, golongan karyawan-karyawati. Ya. Yang menonton video ini jangan tersinggung, tetapi sebetulnya ini adalah sebuah kenyataan. Bahwa golongan manusia yang tidak punya uang dan tidak punya waktu, itu adalah golongan tipe karyawan dan karyawati. Nah, tipe manusia yang kedua, ya Anda lihat di sini, yaitu tipe manusia tidak ada uang, tapi ada waktu. Ya. Nah, tipe manusia yang kedua ini lebih parah daripada tipe manusia yang pertama. Ya, kenapa saya katakan? Uang nggak punya, tapi waktu ada. Nah, ini tipe manusia yang namanya pengangguran. Ya, tamat sekolah tapi bingung mau ngapain. Ini pengangguran. Ya, terus kemudian setiap hari ke sana kemari bingung mau ngapain. Nah, ini tipe manusia yang kedua, yaitu pengangguran. Waktu banyak, kemana-mana ada, tapi uang nggak punya. Ya, nah sekarang tipe manusia yang ketiga. Ada uang, tapi nggak punya waktu. Nah, sahabat entrepreneur, manusia tipe yang ketiga ini adalah, kalau Anda pernah bahas di video-video saya sebelumnya, pengusaha level 1, 2, 3, mereka ini rata-rata pengusaha level 1 dan level 2. Yaitu mereka tuh banyak, ada uang, bukan banyak, ada uang, tapi nggak punya waktu juga. Mereka hari ini uang banyak, ya, uang banyak. Ya, uang banyak, tapi waktunya nggak punya. Setiap hari, kalau bicara uang ada. Tapi mereka juga buka toko, buka lapaknya dari pagi sampai malam. Misalkan harus menjaga ya usahanya dari pagi sampai malam juga. Nah, ini juga seringkali menjadi masalah juga. Nah, bedanya kalau sama karyawan-karyawati, mereka yang menentukan sendiri penghasilannya. Tapi kalau karyawan-karyawati, mereka penghasilannya sebulan cuma 1 kali, yaitu pada akhir bulan. Nah, akhir bulan ini harus mencukupi kebutuhan selama 1 bulan. Nah, ini perbedaan utamanya di sini. Tapi mereka, golongan ini, mereka sama-sama nggak punya waktu. Ya. Nah, tapi bukan berarti yang karyawan-karyawati yang tingkat atas juga nggak punya uang juga. Ya, bukan juga seperti itu. Tetapi biasanya tipe yang pertama adalah penghasilannya cuma sekali. Dan dia tidak punya sumber penghasilan yang lain. Itulah yang dimaksud dengan tidak punya uang. Tetapi tipe yang ketiga ini adalah dia punya uang juga. Meskipun ya dia juga berat, tetapi dia masih lebih baik dibanding dengan tipe yang pertama. Nah, tipe manusia yang keempat ini tipe manusia yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Sudah ada uang dan juga ada waktu. Nah, tipe manusia ini adalah biasanya pengusaha level ketiga ke atas. Ya, pengusaha yang bisnisnya sudah berbasis sistem. Bisnisnya bisa ditinggalkan dan sistem yang menggantikan bisnisnya. Nah, bisnis seperti ini tidak banyak di muka bumi ini. Kalau menurut Robert Kiyosaki, bisnis ini ada di kuadran B. Ya, Anda lihat di sini, kuadran B, yaitu bisnis yang berbasis sistem. Nah, bisnis yang berbasis sistem itu, pemiliknya berjalan-jalan, tapi usahanya tetap jalan. Yaitu sangat luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, tonton terus video-video seperti ini. Saya yakin Anda akan bisa memiliki suatu inspirasi untuk suatu hari Anda bisa menjadi manusia yang punya uang dan punya waktu. Dengan kata lain, bebas finansial dan bebas waktu. Bila Anda hari ini pengen punya bebas finansial dan waktu, saya percaya Anda harus punya impian untuk meraihnya. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa.
Topik saya kali ini adalah bagaimana menggunakan waktu dengan bijak. Sahabat entrepreneur, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana waktu itu sangat berharga bagi setiap manusia. Setiap manusia itu diberikan 24 jam oleh Tuhan setiap harinya, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, tetapi permasalahannya adalah apa yang Anda pergunakan dengan 24 jam itu setiap harinya. Ada orang yang pergunakan 24 jam setiap harinya dengan cara berkeluh kesah, setiap hari komplain, mengeluh, menggerutu, atau Anda menggunakan 24 jam Anda setiap harinya dengan sesuatu yang positif. Contoh, Anda bersyukur, Anda bisa berkarya, Anda juga bisa melakukan segala sesuatunya dengan positif. Setiap manusia bahkan tidak disadari 24 jam setiap harinya yang dikaruniakan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, tanpa disadari setiap manusia mempunyai harta yang sangat berharga, yaitu waktu. Nah, hari ini kebetulan saya ada di Fortunate Coffee. Sekarang Fortunate Coffee ini, kenapa saya hari ini mau rekaman di sini? Karena saya senang dengan suasana di Fortunate Coffee ini, karena di sini banyak sekali kata-kata yang positif. Ya, contohnya Anda lihat di belakang ini, time is life, time is fortune, and time is priceless. Maksudnya, waktu itu adalah kehidupan, waktu itu adalah keberuntungan, dan waktu itu tak bernilai harganya. Mengapa kata-kata ini sangat menginspirasi saya termasuk untuk membuat video ini? Karena suka nggak suka, kaya atau miskin, ya, Anda hari ini mau menjadi orang yang stres atau orang yang happy, Anda hari ini adalah orang yang sangat berbahagia atau Anda adalah orang yang sangat menderita, setiap hari manusia mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda menggunakan 24 jam Anda ini dengan bijak. Kalau Anda menggunakan 24 jam ini dengan bijak, saya percaya hari-hari Anda akan dilewati dengan sangat baik. Bagi orang yang sukses, waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu tak bernilai. Karena waktu 24 jam itu yang sudah Anda lewati tidak bisa kembali. Kalau seharian Anda menggerutu, seharian Anda stres, dia sudah menjadi 24 jam yang berlalu. Oleh sebab itu, gunakan waktu Anda dengan bijak dan dengan seksama. Jangan isi 24 jam Anda dengan hal-hal yang tidak berguna. Ingat, sahabat entrepreneur, kalau saya mau ibaratkan waktu itu seperti kalau Anda diberikan deposito 24 juta per hari. Kalau Anda punya 24 jam, seperti 24 juta per hari. Setiap hari ada uang 24 juta. Anda menggunakan uang itu untuk apa? Anda menggunakan untuk berfoya-foya, kemudian sesuatu yang tidak berguna, uang itu juga habis begitu saja. Tapi kalau 24 juta itu Anda gunakan sesuatu yang bermanfaat, beramal, berguna untuk membangun orang lain dan membangun masa depan, saya percaya 24 juta itu akan menghasilkan sesuatu yang tak bernilai harganya. Nah, oleh sebab itu, gunakan 24 jam Anda dengan bijak. Saya yakin, saya percaya, hari ini kalau Anda mengerti apa kekuatan waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita, saya yakin Anda akan menjadi orang sukses berikutnya. Sambil saya juga menikmati minuman-minuman yang natural, seperti kopi di sini. Ini kopi yang sama sekali tidak ada kafein, ya, hebat sekali. Dan kopi ini juga sama sekali tidak ada karbon dioksidanya. Jadi pembuatannya sangat alami, ya. Jadi kalau di kota Anda ada Fortunate Coffee, silakan Anda mampir. Ya, saya sangat rekomen kafe ini untuk Anda bisa meeting, rapat dengan kolega Anda, atau teman-teman Anda, ajak family Anda untuk menikmati bagaimana merasakan waktu itu sangat berharga. Dan kita menceritakan bagaimana waktu itu bisa dipergunakan dengan sangat baik dan untuk kebaikan dan masa depan kita. Oke?